Shalom, shalom. Saya akan khotbah tentang mengendalikan pikiran kita. Control your mind. Kendalikan pikiran Anda. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. God knows your thoughts. Amen. Tuhan itu mengenal pikiran-pikiran kita. Bahkan di dalam kitab Injil beberapa kali dikatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Contohnya dalam Matius 9 ayat yang keempat dibilang gini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka, tapi dia bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita kalau bilang gini, pikir dong lo. Kita pasti bilang begini, ya enggak? Pikir dong lo, gitu. Tapi enggak, Yesus bilang gini, memikirkan di dalam hati. Apa maksudnya? Kalau kita mau belajar mengkontrol pikiran kita, kalau kita mau belajar mengendalikan pikiran kita, yang harus kita jaga adalah perenungan di batin kita. Katakan amin. What you think in your heart. Kita tuh mikir gak cuma dari pengetahuan. Anda baca buku, Anda kuliah, semua teori yang Anda tahu, semua itu Anda simpen di otak, itu fungsinya. Daya ingat tuh semua di sini. Tapi perenungan itu di batin. Di dalam manusia batinia kita. Yang dimana ada jiwa, di situ kita pikir, kita rasa, kita sedih, kita bahagia, semuanya di situ. Nah, God wants us to control our mind from evil thoughts. Tuhan mau kita belajar mengontrol pikiran kita supaya kita nggak mikir perkara-perkara yang jahat. Kenapa kamu mikirin yang jahat di dalam hatimu? Kata Yesus gitu. Kalau Anda mau belajar untuk mengendalikan pikiran Anda, nomor 1, guard your heart. Yang harus Anda jaga adalah perenungan di batin Anda. Jaga hatimu. Kalau lagi bengong mikirin apa? Dahlah, tetangga semalah makin semok aja. Jangan. Kalau lagi bengong, ngerenung, yang dipikirin apa? Jomblo gak kelar-kelar. Kapan kawin? Lagi bengong mikirin apa? Gua kemarin main poker kalah. Jangan, jaga perenungan hatimu. Karena apa yang kita renungkan akan lahir dalam tindakan. Katakan amin. Matius 15, kita lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 19, kita baca yuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda renungkan. Orang tuh kalau berbuat jahat itu bukan spontanitas gitu ya. Bisa aja sih ada orang yang spontanitasnya jelek banget gitu. Tapi orang bisa melakukan yang jahat itu udah dipikirin dulu. Udah direnungin dulu. Orang selingkuh tuh gak satu hari ketemu cowok ganteng kayak Korea,
opa-opa di jalan langsung selingkuh yuk gitu. Enggak. Ketemu teman kantor kok manis, langsung gimana? Kamu kesepian sama om mau? Enggak gitu. Orang tuh selingkuh, mencuri, berbuat jahat. They have plan in their thoughts. Di dalam perenungan batin udah direncanain. Kalau laki gua tahu gimana? Udah dipikirin. Tekniknya, waktunya, tempatnya, caranya. Mau ngejahatin orang tuh udah terplanning. Di mana? Kata Yesus, dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Kita kesal sama orang. Kalau mau jujur-jujuran, nih pendeta yang ngomong, pengen juga lagi kita kutukin, bener gak? Misalnya ada orang udah tua jahat lagi, dalam hati kecil yang terkecil, yang cuma Tuhan yang tahu dan kita bilang gini, cepet mati apa lu? Udah jangan bohong, gue tahu. Apalagi kalau ada mertua jahat kan? Masa sih Bu Heni kita sejahat itu? Iya. Kalau ngikutin dagingnya kita, orang tuh kalau jahat sama kita sumpahin lagi. Makanya jadi orang jangan jahat supaya jangan disumpahin orang. Amin. Well, pegawai-pegawai yang punya bos pelit, apa gak disumpahin tuh? Coba Anda kasih noban 20.000 ke tukang parkir, dibilang ini apa? Panjang umur om, awet muda tante. Kita langsung teriak amen. Well, sama waktu orang jahatin kita, bahasa rohani kita gini, aku mengampuni kamu, aku memberkati kamu. Tapi di hati kecil kita yang terkecil, yang gak ada yang tahu, cuma Tuhan dan kita bilang gini, lu tunggu aja lu pembalasan datang dari Tuhan. Gue sumpahin itu petir nyamber lu waktu lu lagi main layangan. Hati-hati dengan perenunganmu. Sumpah, hujat lahir dari situ. Makanya penting banget kita tuh selalu aware. Gue gak boleh gini, gue gak boleh mikir gini. Bagaimana menjaganya?